مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama berbahagia, marilah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita semua berucap syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, hingga saat ini kita masih lancar mengeluarkan dan memasukkan nafas kita masing-masing, pertanda bahwa kita masih hidup, pertanda bahwa kita masih sehat. Olehnya itu kita semua patut senantiasa bersyukur kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama berbahagia, mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua melaksanakan salat Jumat ini, mendengarkan khutbah dengan seksama, semoga semakin bertambah keimanan di dalam hati kita masing-masing. Karena iman yang semakin bertambah itulah nanti yang berbuah takwa, dan siapa hambanya Allah yang bertakwa, maka insya Allah dialah yang selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pesan-pesan indah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita hafalkan, sering kita dengarkan, namun perlu sesekali untuk kita ulangi
maka tradisi inilah yang kemudian dalam agama kita oleh para ulama dikenal dengan istilah muzakarah, mengulangi pelajaran kita, memunculkan kembali pesan-pesan indah dari junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di antara pesan-pesan indah beliau yang direkam dalam kitab-kitab hadis para ulama kita, ada satu hadis yang direkam oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di situ dijelaskan satu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disampaikan bahwa beliau pernah menerima salah satu riwayat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang 3 ciri-ciri sederhana orang beriman. Mudah-mudahan kita semua masih tetap mempertahankan 3 ciri-ciri ini. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dijelaskan dalam riwayat tersebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia apa? Hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata-kata baik, paling tidak dia memilih pilihan berikutnya, auliyasmut, atau sekalian dia diam. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, perlukah kita kemudian mengulang hadis ini? Jawabannya perlu. Kenapa? Karena seiring perjalanan waktu kehidupan kita, kadang-kadang kita menjadi orang yang bisa menguasai semua hal. Seakan-akan kita ahli dengan segala bidang. Hal apapun yang ada di depan kita, kita ikut berkomentar. Kalau komentar kita itu baik dan benar, maka insya Allah itu menjadi modal baik bagi kita. Namun na'udzubillah summa na'udzubillah, siapa tahu kita ikut berkomentar dan ternyata komentar kita itu tidak didasari oleh ilmu kita sendiri dan tidak didasari oleh kemampuan kita dalam hal tersebut. Maka melalui mimbar yang mulia ini, kami mengajak pribadi kami sendiri, mengajak saudara-saudara semuslimku yang saya muliakan. Ternyata Nabi kita pernah berpesan seperti ini, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah kita berkata-kata baik. Kalau toh tidak bisa berkata-kata baik, ada pilihan berikutnya, aw liyasmut, atau sekalian kita diam. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Berkembangnya kehidupan kita, ternyata kata-kata tidak lagi selalu diucapkan oleh mulut. Seiring berjalannya waktu, ada banyak kata-kata yang keluar dari diri kita, tidak melalui mulut kita, melalui jari-jari kita yang kemudian menindis-nindis. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Seakan-akan kita begitu luar biasa mengetahui segala hal. Tentu baik untuk berbuat baik kepada orang lain melalui kata-kata, tapi mari kita saring. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dan pesan ini bukan dari kami secara pribadi, melainkan ini pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, Nabi kita berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia apa? Hendaklah dia pandai-pandai memuliakan tetangganya. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tidak main-main Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk hidup tentram dan sejahtera. Salah satu ukuran tentram dan sejahteranya seseorang adalah hubungan baik kita dengan tetangga. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kehidupan kita yang semakin canggih membawa kita untuk hidup masing-masing. Setiap orang seakan-akan merasa bahwa urusannya hanya urusan dia sendiri. Adapun orang di samping-sampingnya dianggap numpang, dianggap tidak butuh untuk dia ulurkan tangan dan seterusnya. Ternyata tidak seperti itu. Nabi kita mengajarkan kita untuk hidup. Nabi kita mengajarkan untuk kita hidup baik secara pribadi, dan kita pun prihatin dan peduli kepada orang-orang di samping kita. Dan inilah yang kemudian diistilahkan dengan tetangga. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah.
Kemudian yang ketiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Hendaklah dia memuliakan tamu. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Seiring semakin canggihnya kehidupan, kita bisa terhubung dengan orang lain cukup dari jarak jauh. Seakan-akan kita tidak mau lagi dikunjungi oleh sanak famili kita. Seakan-akan kita tabu untuk berkunjung kepada saudara-saudara semuslim kita. Padahal ada banyak contoh para ulama kita, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Ternyata ada banyak ulama-ulama kita yang dimuliakan oleh Allah justru karena dia luar biasa dalam menjamu tamu. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tamu bukanlah beban, tamu bukanlah musibah bagi kita, melainkan itu berkah. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ini 3 pesan indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita semua sudah paham. Sisa bagaimana kita kemudian belajar menumbuhkan ini kembali. Mudah-mudahan semakin kita ingat dengan pesan Rasulullah, semakin dekat kita dengan sosok beliau, dan semakin banyak salawat kita yang terkirim untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dimuliakan, inilah mungkin khutbah yang dapat kami sampaikan. Meskipun sederhana, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian, terutama bagi kami yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اتقوا الله وأقيموا الصلاة.